bahwa ada hak gitu kan dari bakal calon maupun pasangan calon untuk menyampaikan permohonan sengketa ke Bawaslu, karena itu adalah kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang bahwa ada hak elektoral bagi calon kepala daerah gitu kan yang haknya itu dirugikan untuk meminta permohonan penyelesaian sengketa melalui proses peradilan di Bawaslu. Nah, demikian pula kita ingin memberikan penyamaan pemahaman menyangkut beberapa hukum acara kita kan gitu ya, berkaca dari beberapa pengalaman baik menyangkut legal standing ya, siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan sengketa maupun menyangkut objeknya. Kadang-kadang datang ke Bawaslu menyampaikan permohonan, ternyata hanya sepihak, hanya calon bupatinya, calon wakil bupatinya ternyata belum menyatakan menyampaikan permohonan sengketa. Nah, demikian pula datang ke Bawaslu ternyata SK keputusan KPU berita acara KPU-nya belum ada. Nah, itu beberapa hal yang kita sosialisasikan gitu ya, supaya pada saat proses nanti gitu ada yang peserta pilkada yang dirugikan gitu ya, pemenuhan syarat formil material itu yang harus dipenuhi. Pak, selama proses pemilu Pak di Jawa Barat ada berapa temuan pelanggaran gitu Pak? Tercatat atau tidak Pak? Di Jabar selama pemilu? Selama pemilu? Iya, selama pemilu sekarang. Pilkada. Saya nggak hafal di luar kepala ya. Tapi kalau di Karawang sendiri Pak? Karawang. Kalau Karawang harus tanya. Oh iya. Saya nggak hafal. Ini kan sengketa dalam pelaksanaan, sementara tahapan untuk mendapatkan rekomendasi diinformasikan ada beberapa dari UMR itu Pak. Itu gimana menyikapi itu termasuk salah satu bagian daripada sengketa? Iya, ya nggak. Kalau mahar itu bukan sengketa, tapi itu adalah termasuk jenis pelanggaran yang dilarang oleh undang-undang. Nah, memang sepanjang tentu mahar ini dari waktu ke waktu gitu kan, sesuatu yang orang kemudian merasakan aromanya gitu kan, mahar politik itu. Tetapi gitu ya, problem di penanganan pelanggaran menyangkut mahar ini itu problemnya adalah menyangkut soal pembuktian. Karena ada modus gini di mahar politik itu modusnya pertama adalah dia dilakukan secara sembunyi-sembunyi, orangnya terbatas. Yang kedua, mahar politik itu dilakukan lewat cara cash, tunai, sehingga jejak transaksi keuangannya itu nggak bisa ditelusuri. Itu dua problem modus operandi mahar politik, sehingga gitu kan kasus mahar politik itu hanya bisa diungkap oleh pihak-pihak yang ikut proses itu secara langsung, negosiasi dalam konteks mahar politik, sehingga agak susah mahar politik itu terbuka. Itu problemnya. Nah, demikian pula menyangkut soal pembuktian ini. Kalaupun ada rekaman, ya rekaman itu tidak bisa dijadikan bukti, apalagi di putusan MK kan sudah menyatakan itu tidak bisa dijadikan, yang sama kayak kasus Setia Novanto itu kan nggak bisa, rekaman itu nggak bisa digunakan. Walaupun visual itu bisa, nggak bisa. Ya, nggak bisa juga, karena itu kan bukti elektronik sama. Ya, ada jadi rekaman atau penyadapan itu kan hanya bisa dilakukan oleh yang punya otoritas penegak hukum. Ya, penegak hukum. Jadi hanya yang sah gitu. Perekaman itu hanya bisa dilakukan secara sah gitu, lewat undang-undang ITE. Ya, orang bisa jadi masalah baru gitu kan kalau menggunakan itu. Betul lagi Pak. Ini kan udah marak baliho-baliho bakal calon. Ya gini.
terkait dengan apa baliho itu kan, nah, kita kan mengenal ada alat peraga kampanye, ada alat peraga sosialisasi, dan semuanya tentu harus berdasarkan aturan. Nanti harus ditempatkan tentu di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh KPU. Nah, dalam konteks hari ini, karena hari ini belum ada penetapan pasangan calon, maka belum ada siapapun jadi subjek hukum yang tunduk terhadap undang-undang pilkada, termasuk menyangkut alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi. Nah, karena belum penetapan, jadi penetapan calon, gitu ya, jadi subjek hukum calon bupati itu nanti terikat terhadap undang-undang pilkada, dan yang punya otoritas menegakkan aturan terhadap pelanggaran itu adalah Bawaslu. Nah, sepanjang penetapan pasangan calon itu belum ada, maka belum jadi otoritasnya Bawaslu. Jadi ya betul, untuk memproses penindakan itu. Jadi otoritasnya, gitu kan, masih di pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Satpol PP. Jadi pelanggarannya adalah pelanggaran atas misalnya peraturan daerah, gitu. Itu menyangkut K3 dan sebagainya, gitu. Jadi belum jadi objeknya pengawasan Bawaslu, termasuk objek tindakan Bawaslu, karena belum ada pasangan calonnya.